Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Amin. Pada hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang ibu sayangi, materi kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mengenal makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. 2. Mengenal nilai akhlak sebagai bukti keyakinan pada Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Dan yang ketiga, mengenal perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Nah, anak-anak, sebelumnya perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut sehubungan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada diri manusia? Mari kita pelajari bersama. Anak-anak ibu sekalian, kalian harus gemar membaca ya, terutama membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dalam kitab suci Al-Quran terdapat 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut juga dengan Asmaul Husna yang menggambarkan keesaan Allah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Nah, kali ini Asmaul Husna yang 99 akan kita bahas 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Nah, dari ayat ini kita dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Meski kita menyebutkan hanya beberapa Asmaul Husna, itu sudah mewakili. Paham ya sampai di sini? Nah, mulai sekarang kalau kita berdoa disertailah dengan Asmaul Husna. Nah, anak-anak, yang kita pelajari adalah Al-Qawiyyu. Apa itu Al-Qawiyyu? Al-Qawiyyu artinya adalah Allah Maha Kuat. Jadi, kekuatan Allah itu tidak terbatas dan tidak ada yang menandingi. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatan Allah. Jadi anak-anakku, sebagai anak yang soleh dan solehah, kita harus yakin bahwa kekuatan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kuat
kuat berjalan, kita kuat berdiri, kita kuat berlari, dan kita kuat mengangkat beban dan lain-lain, itu kita harus meyakini bahwa kekuatan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya bagaimana cara meneladani Al-Qawiyyu? Dengan cara yang pertama, jika mempunyai harta yang cukup, bantulah orang yang membutuhkan. Bantulah fakir miskin atau orang yang membutuhkan bantuan kita. Seperti yang gambar yang ditunjukkan tadi adalah orang yang suka bersedekah. Terus yang kedua adalah tidak memamerkan harta yang kita punya. Maka jangan sekali-kali kita pamer ataupun memperlihatkan dengan kesombongan kita harta yang kita miliki, karena Allah tidak suka orang yang suka pamer. Dengan tidak pamer, kita sudah meneladani sifat Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Dan yang ketiga, jika kita memiliki ilmu, maka amalkanlah dan sampaikan kepada orang lain. Misalnya kita punya ilmu tentang sholat, tentang puasa, zakat, dan lain-lain, maka kita harus amalkan dan ajarkan kepada orang lain, supaya kita bisa disebut telah meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Kalau sudah paham, berikut yang kita bahas adalah Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Anak-anak ada yang tahu? Ya, Al-Qayyum artinya Allah berdiri sendiri, dan Allah itu mengurus seluruh alam ini sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Dan sebagai anak soleh-solehah, anak-anak ibu harus bersikap mandiri dan tidak manja. Artinya, tugas-tugas yang dibebankan kepada kita harus dikerjakan secara sendiri ataupun mandiri. Bagaimana cara meneladani Al-Qayyum? Yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri, misal seperti mandi sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, dan mengerjakan tugas sendiri. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain dengan terbiasa membantu. Jadi kita harus membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Inilah kira-kira contoh cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Sudah paham ya anak-anak ya? Berikutnya Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Muhyi. Allah artinya apa itu arti dari Al-Muhyi? Artinya adalah Allah Maha menghidupkan. Jadi yang menghidupkan itu adalah Allah. Allah yang menghidupkan manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Tidak hanya di dunia saja, Allah juga akan menghidupkan kita di akhirat nanti, di hari berbangkit. Jadi sebagai anak yang soleh dan solehah, kita harus termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan selagi kita masih hidup. Kemudian bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi? Yang pertama, manfaatkan hidup dengan perbuatan yang baik. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup
hewan dan tumbuhan dengan cara memberi makan dan sebagainya. Yang ketiga, menjaga kesehatan agar tetap mampu beribadah kepada Allah, seperti makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya? Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Kesimpulannya adalah yang pertama, Asmaul Husna adalah nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Yang kedua, kita harus bisa meneladani Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, biasakan berperilaku terpuji sesuai dengan ajaran Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Demikian pelajaran dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat belajarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.